power of dreams. Lovers, kembali lagi di Customer Virtual Gathering 2022. Hari ini kita akan membahas tentang apa aja nih yang dari influencer ternama yang pastinya. Nah, hari ini aku mau memperkenalkan terlebih dahulu, namaku Ulan yang akan memandu acara pada siang hari ini pastinya. Nah, aku juga ingin mengingatkan nih ya buat lovers, sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, sore kan jadi kita udah siang ya. Pada siang hari ini pastinya aku ingin mengingatkan juga per tanggal 18 Mei Jokowi sudah menetapkan pelonggaran pemakaian masker yang pastinya boleh melepaskan masker di area terbuka maupun outdoor atau pokoknya di ruangan terbuka ya. Namun di ruangan dalam nih misalnya masih tertutup, harus tetap menggunakan masker, harus tetap juga kita harus menjaga kesehatan ya pastinya ya. Nah, lovers, sebelum kita memulai acara juga nih, aku juga ingin mengingatkan juga nih buat kalian, jangan lupa nih follow media sosial kita pastinya di Instagram, Facebook, Twitter ya. Untuk Instagram kita juga Honda Jakarta Center, untuk Facebook kita di Honda Jakarta Center juga. Di YouTube kita pastinya Honda Jakarta Center, di Twitter kita juga @honda_hjc, dan kita juga punya TikTok nih yang pastinya Honda Jakarta Center. Nah, di situ juga banyak banget informasi lengkap buat kalian semuanya. Yang pastinya untuk kuis interaktif juga ada, informasi tentang mobil-mobil Honda, yang pastinya ada program juga lengkap buat kalian semua. Nah, buat Honda lovers nih ya yang datang acara hari ini di Zoom meeting ini, kita juga akan mendapatkan program spesial ya pastinya, yang mendapatkan undangan dari dealer-dealer Honda Jabodetabek untuk additional program untuk pembelian unit mobil Honda hanya hari ini saja. Nah, sebelum kita memulai acara juga, hari ini aku mau kasih clue nih ya. Clue-nya adalah hari ini bersama influencer ternama yang pastinya terkenal juga di motorsport atletnya. Wow, pasti penasaran ya, pasti pada lihat nih siapa sih yang udah lihat di key visual Honda, di dealer Honda juga. Pasti udah lihat juga nih siapa sih yang kita undang hari ini. Oke, kita sambut aja? Belum, tenang. Sebelum itu kita juga ingin mengajak juga nih ya. Tadi kan sebelum acara kita mulai juga kita udah ngajak nih influencer kita yang ternama ini, narasumber kita ini, kita telah ajak tentang test drive all new Honda HR-V. Sebelum kita mulai acara lagi, tadi ngomong sebelum kita mulai pasti pada penasaran siapa sih acaranya, siapa sih? Nah, pada penasaran kan? Tapi sebelumnya kita ada kuis interaktif buat 3 orang pemenang, betul ya? 3 orang pemenang. Yang pertama nih, siap-siap ya. Taruhnya tulisnya di mana sih? Di kolom komentar ya? Betul? Tulis di kolom chat. Di kolom chatnya itu ada 3, pokoknya sebutin ya. Pertama, kuis interaktifnya yaitu berapa tenaga yang dihasilkan pada all new Honda HR-V RS. Gampang banget ya. Pokoknya langsung aja ketik apa sih pemenangnya, hadiahnya apa sih. Nah, ini sebut aja dulu jawabannya. Berapa tenaga yang dihasilkan pada all new Honda HR-V RS? Tuh kan. Kedua, pertanyaan adalah apa nama fitur keselamatan yang pintar yang dimiliki all new Honda HR-V? Gampang banget, ini banyak banget di TVC, ada di browser kita, kamu bisa langsung cek aja di website kita juga di www.hondajakartacenter.com. Coba tinggal klik aja di kolom chat, jawab pertanyaannya, apa nama fitur keselamatan yang dimiliki all new Honda HR-V. Dan yang ketiga, pertanyaannya adalah, ini gampang banget, berapa jumlah airbag di all new Honda HR-V? Ulang lagi ya pertanyaannya ya, berapa jumlah airbag di all new Honda HR-V? Gampang banget kan, kamu tinggal langsung aja buru-buru nih isi di kolom chat pokoknya jawabannya ya. Nah, selanjutnya pemenang akan dihubungi oleh tim main dealer Honda Jakarta Center melalui email yang telah terdaftarkan. Jadi kan tadi di Zoom ini kan pasti pada udah daftar dong email-emailnya. Nanti akan dihubungi oleh tim main dealer Honda Jakarta Center.
Oke, sebelum terus dari tadi, kita langsung aja deh ya, waktunya kita langsung undang aja influencer ternama dari motorsport, pokoknya atlet ya, keren banget. Kita ulik langsung ya. Penasaran siapa sih? Nah, ini siapa sih Mas JJ ini? Nah, kita panggil aja langsung aja Mas JJ, boleh langsung aja join sama kita, boleh. Nah, ini dia cowok ganteng berpakaian baju biru. Halo. Boleh silahkan duduk aja, kita baru perkenalan dulu ya. Oke. Ini boleh kalian mungkin penasaran namanya siapa sih? Umurnya siapa? Single atau udah taken atau gimana? Enggak, jangan. Langsung aja pertanyaannya, siapa sih namanya sih? Yang nama lengkapnya mungkin nama sesuai KTP, jangan ya. Nama lengkapnya Julian Johan. Biasanya dipanggil JJ. Kenapa dipanggilnya JJ nih? Itu sebenarnya dari inisial Julian Johan, kan J sama J. Oh, jadi JE. Jadi J, ya biar nggak terlalu sepi, hurufnya ditambahin E. Iya, jadi lumayan 4 huruf. Oke. Ini aku mulai mau pertanyakan nih ya. Tadi kan perkenalan diri nih. Ini followersnya luar biasa loh. Boleh sebutin dong followers Instagram berapa sih? Masih. Iya, masih. Tapi udah centang biru ya. Kita udah alhamdulillah. Oke, boleh nih. Tadi kan kita dari ngomong ya soal masalahnya Mas JJ atau kakak dia kan? Mas juga boleh. Mas aja, kita Mas aja ya biar kata orang Jawanya. Orang Jawa nih. Bukan. Bukan dari tapi nggak apa-apa. Panggil Mas JJ nggak apa-apa ya. Kita biar agak sopan, biar nyaman ya ngobrolnya. Ini aku pengen nanya, tadi kan ada Mas JJ ini salah satu atlet motorsport ya, rally ya. Boleh dong ceritain kok bisa sih dinamakan itu, atau boleh ceritain background cerita tentang Mas JJ ini? Oke, jadi awalnya sebenarnya dari orang tua. Oh. Iya, dari bapak saya. Jadi karena bapak saya itu rally dan off-road gitu, jadi dari kecil sering diajak. Kalau bapak pas lagi ada event gitu sering diajak dari kecil. Ya itu dia akhirnya lama-lama jadi suka, pas udah agak gedean dikit, wah kepengen juga akhirnya gitu. Jadi ya istilahnya buah nggak pohon dari jatuhnya. Istilahnya kan ada tuh. Oh kebalik ya? Kebalik jatuh. Nggak jauh dari pohonnya. Dari pohonnya. Ya, betul. Ya, itu. Nah, aku pengen nanya, berarti emang dari jiwa orang tua ya sebelumnya? Iya. Berarti papahnya Mas JJ ini sebelumnya off-road juga berarti ya? Iya, benar. Di umur berapa sih kayak ngerasa, ini gue udah suka banget sih sama off-road gitu? Kayaknya dari umur 5 tahun mungkin ya. 5 tahun? Dari TK ya udah suka diajak. Tapi ya gimana sih, kadang-kadang kan namanya anak kecil tuh semua disukain aja gitu kan. Wah lihat ini senang, lihat itu senang gitu. Tapi terus pas udah mulai agak besaran lagi, udah SD gitu, udah masuk SMP, kayaknya wah ini kayaknya emang bener-bener suka deh. Jadi beneran pengen nyobain sendiri. Luar gitu biasa. Sih awalnya. Emang sebelumnya nih umur 5 tahun udah apa sih namanya itu yang mobil-mobil kecil yang mainan itu? Oh iya. Itu udah mulai suka kayak gitu. Sebenarnya kan standar namanya anak cowok gitu kan, dibeliin mainan ya mobil-mobilan gitu kan, betul. bukan boneka gitu. Cuma itu dia, karena plus ditambah dari orang tua diracunin gitu ya sama dunia otomotif, jadinya ya itu dia, yang tadinya punya mainan jadi pengen punya yang istilahnya yang lebih gede, lebih beneran gitu. Wow, luar biasa. Dari situ sih awalnya. Jadi bener dari umur 5 tahun diracunin nih sama orang tua nih ya. Tapi nih papa emang bener papa suka banget gitu ya. Jadi makanya ngikutin ke ini. Oke, ini aku pendengar Mas JJ juga punya adik yang suka otomotif juga. Dia keluarganya yang suka otomotif ya? Iya, alhamdulillah sih semuanya pada akhirnya jadi apa ya, kita kompak gitu, suka dengan dunia otomotif. Jadinya dari ya kecil sampai sekarang ya selain ngobrol nyambung, kadang-kadang juga kita suka sharing berbagai macam halnya tuh lebih enak gitu kan. Wow, luar biasa. Nah, aku pengen penasaran nih. Jadi kan tadi dari umur 5 tahun gitu ya. Mulai kapan sudah mengendarai mobilnya? Nah, jadi kalau misal benar-benar pertama kali itu pas mungkin 5 tahun dong. Pas SD. Tapi SD. Enggak, udah umur kayak 10 tahun.
10 10 tahun tahun. itu kelas 5. Kayak kelas ya, sekitar SD, kelas gitu lah 5-an ya, sekitar kelas 5 tuh pertama kali tuh nyobain nyetir mobil, masih pakai bantal gitu kan. Ya cuma di ini aja sih, di lapangan kosong gitu kan. 5 SD. Iya, cuma ya itu cuma sekedar kayak dari orang tua, yaudah yang penting dia seneng gitu biar nggak penasaran gitu. Tapi ya kalau nyetirnya ya bisa nyetirnya hitungannya udah SMP sih. SMP yang lain udah baru ngerasain sepeda, ini udah ngerasain mobil ya. Oke, baiklah. Tapi semenjak tahu, nih gue punya jiwa off-road nih, gue punya jiwa rally-nya gitu. Itu setelah kuliah kah atau setelah bener yang pas SMP itu kah? Oke, itu sebenarnya SMP. Jadi 2 hal yang saya suka tuh, pertama yang kaitannya sama otomotif, kedua yang kaitannya sama alam, asik, sama nature ya. Bahasa gayanya gitu. Anak Jaksel ya, nature ya. Itu jadinya akhirnya 2 hal itu, otomotif dengan alam, akhirnya ketemulah dengan sukanya itu ya dunia off-road atau rally gitu. Karena mereka kan istilahnya habitatnya di alam. Ya udah akhirnya ngefokusin di situ. Pertama kali nih Mas, aku kepo ya Mas, gak apa ya kita bicara ya. Santai. Pertama kali nih merasakan off-road itu di mana? Pertama kali sih kalau waktu pas masih kecil banget itu ya diajak sih sama orang tua, lebih ke yang deket-deket dulu. Sama bapak diajak deket-deket dulu, masih yang sekitaran ya Jawa Barat lah. Soalnya kalau yang jauh-jauh juga nanti ibu di rumah ini ngomel kayak tapi ibu mau duduk atau gimana nih? Kalau dulu awal-awal kayak ya udahlah terserah papa aja gitu kan. Lebih ke pasrah. Tapi pas udah mulai dari saya sendiri kayak pengen deh emang tekad gitu di dunia ini gitu. Baru dari ibu juga ada support, alhamdulillah. Baru tuh nyobain off-roadnya yang lebih jauh lagi, yang keluar Jawa Barat. Gitu sih. Nah, ini udah berapa tahun nih ikut rally sama apa sih adventure seperti ini nih, kayak off-road gini udah berapa tahun sih? Kalau off-road sih sebenarnya dari hitungannya yang emang udah mulai nyobain sendiri gitu ya, bukan ikut nonton. Dari pas SMP itu udah gitu. Kalau untuk yang yang rally gitu ya, berarti kalau yang pakai sedan itu pas udah akhir-akhir SMA. Jadi off-road duluan, habis itu baru ke yang rally, yang balapnya gitu. Ini sebenarnya berarti mungkin ada penasaran, aku pun juga penasaran ya, rally sama off-road tuh bedanya apa sih? Jadi gini, bahasa paling gampang antara off-road sama rally. Kalau off-road itu kita pakai mobil-mobil tinggi, SUV gitu. Yang bener kayak off-road ya, yang kayak ke tanah-tanah gitu ya. Iya, bener. Adventure, kayak gitu-gitu. Jadi kita di situ yang namanya off-road tuh syarat dengan kayak misalnya yang namanya kita camping, atau ya pada dasarnya sih itu kita benar-benar ke alam bebas gitu. Alam bebas ya, mau itu ke pantai atau ke atas gunung, seperti itu. Kalau rally itu balapan. Kita gampangnya pakai sedannya gitu ya. Atau kalau kayak zaman sekarang itu pakai kendaraan kayak misalnya kendaraan hatchback atau stiker gitu orang kenalnya. Jadi kalau rally itu lebih ke arah balapan, tapi sama-sama di alam, sama-sama di tanah. Gitu. Nah, berarti udah berapa tahun tuh total nih misalnya nih dari ini nyukai rally sama off-road ini totalnya berapa nih? Berapa tahun? Paling kurang lebih sekitaran mungkin jalan 20 tahun lebih sih. 20 tahun. Iya. Wow. Berarti dari 20 tahun ini pasti ada nggak sih, aku boleh kepo nggak, kayak prestasi mungkin apa sih pencapaian hingga saat ini tuh apa aja sih? Kalau mungkin nggak kehitung ya, cuma boleh kali jelasin nggak satu. Kehitung, masih kehitung. Kalau baik kalau yang di yang nasional di Indonesia sih alhamdulillah udah pernah dapat peringkat nasional ya, juara nasional gitu. Di satu sisi kalau yang internasional alhamdulillah juga sempet dapat kesempatan untuk bisa ikutan yang kelasnya Asia gitu.
Itu waktu itu sih alhamdulillah sih masuk di top 10 aja sih udah bersyukur banget Itu apa gitu. tuh, ajang apa tuh? Itu yang balap rally. Oh, balap rally. Iya, balap rally. Wow. Kalau misalnya yang di nasional apa aja tuh? Boleh Kalau sebut nggak? yang nasional itu rally dan off-road. Rally dan off-road. Wow, luar biasa. Itu udah berapa kali ya? Iya. Luar biasa. Ya terutama sampai ke pandemi kemarin ya, yang masih benar-benar jadwalnya tuh juga full gitu. Wow. Karena setelah pandemi itu kan emang yang kegiatan seperti itu kan masih belum bisa ada dulu. Luar biasa banget ya Honda Lovers ya. Ini pencapaian luar biasa dari nasional hingga internasional se-Asia itu loh. Wow banget ya. Nah, aku juga penasaran nih ya. Mungkin kesibukannya apa sih selain mungkin dalam satu sehari nggak mungkin dong off-road terus. Iya. Ya kan? Kesehariannya apa sih selain motorsport atau off-road ini? Oke, jadi kalau keseharian sih sebenarnya sih selain kegiatan off-road atau rally itu ngantor sih juga tetap alhamdulillah bisa berjalan. Kebetulan aja kalau saya emang dari pas lulus kuliah, karena kuliah ambil advertising, jadi emang bekerja di bidang advertising. Wow. Cuma mungkin karena juga syukur waktunya fleksibel gitu ya. Jadi nggak harus yang namanya, wah ini udah weekend nih, mau ada balap nih, harus izin cuti dulu gitu, enggak sih. Jadi kayak ini ya, fleksibel aja waktunya ya. Nah, kan mungkin dari ke kantor atau apa pernah ikut, mungkin naik mobil lah ya, kan? Atau mungkin dari off-road kayak gini ada komunitas-komunitas gitu nggak sih yang spesifik gitu? Kalau komunitas sih ada banyak juga yang saya ikutin sih juga sebenarnya banyak, tapi sebenarnya sih kalau sekarang ini lebih banyak di komunitas-komunitas ini nggak terlalu yang aktif banget, jadi lebih ke ngebantu teman-teman komunitas untuk bisa ngarahin ke ini aja gitu, maksudnya ke arah yang lebih bener aja. Kalau misalnya mereka butuh bantuan untuk kayak gimana nih ngembangin secara jumlah komunitasnya, atau untuk mereka bisa lebih memajukannya lagi, kegiatan-kegiatannya apa aja gitu. Saya sering bantu juga di situ. Luar biasa. Berarti benar-benar kalau misalnya ada teman-teman yang pengen minta bantuan bisa langsung ke Mas JJ nih ya? Ya, selama komunitasnya juga saya paham kendaraannya gitu. Kalau yang di luar dunia, saya kayak yang ada nanti saya kayak malah jadi ini sendiri, bengong sendiri di kebingungan. Baik. Nah, kira-kira apa aja yang harus disiapkan buat nih Honda Lovers nih yang main ikutan rally atau off-road mungkin ya? Itu persiapannya apa sih? Yang pasti punya mobil ya? Pasti punya mobil ya. Selain itu mungkin. Oke, jadi gini, kalau kita berarti ngomongin nih kompetisi ya, balap gitu ya. Pasti emang pertama itu punya mobil. Jadi yang agak sedikit beda sama kalau kayak di luar negeri sana. Kalau di sini biasanya kita harus lebih ada modal dari kitanya sendiri. Jadi kita nggak bisa ngandelin ke orang lain untuk bisa modalin kita. Jadi pada intinya kita nggak cukup dengan modal punya talenta aja, tapi kita harus punya dulu kendaraannya itu sendiri gitu. Jadi dengan kita ada kendaraannya itu, kita mulai ikutan kejuaraan-kejuaraannya, barulah di situ kita bisa berharap ada support dari sponsor, dari pihak lain. Tapi itu dia, minimal kita tetap harus punya kendaraannya dulu. Emang harus punya modal dulu ya, mobilnya dulu ya. Oke. Nah, dari mungkin yang tadi kan aku bilang ya, rally sama off-road kan berbeda ya. Salah satu yang berbeda gitu. Dari kedua itu yang paling suka apa sih? Nah, itu pertanyaannya sering tuh ditanyain tuh. Karena itu berbeda banget dari belakang ya. Apa ya? Itu sebenarnya sih sampai sekarang kalau ditanyain gitu masih suka bingung juga ya. Kenapa bingung tuh? Soalnya kayak dua-duanya imbang gitu, imbang. Tapi mungkin kalau boleh pilih salah satu, lebih ke off-road, Nelly. Kenapa? Mungkin padahal seharusnya itu paling susah ya. Apalagi kayak misalnya kayak jiwa-jiwa adventure atau kayak kalau aku ya mungkin jadi orang awam lebih deg-degan ya. Iya sih. Kayak aduh takut jatuh nih, aduh kayak takut nyungsep atau gimana. Itu apa sih, kenapa memilih off-road gitu? Mungkin karena gini, off-road ini sebenarnya dia konteksnya luas. Ada yang dia sifatnya emang balapan, kompetisi, ada juga yang rekreasi.
Nah, rekreasi ini yang mungkin kalau zaman sekarang orang suka nyebut ada istilahnya overland gitu. Dimana off-road yang seperti itu tuh lebih ke kita untuk refreshing misalnya sama keluarga, pergi naik gunung, terus kita camping, seperti itu gitu. Jadi off-road tuh konteksnya lebih luas. Jadi kayak lebih bisa dinikmatin sama orang banyak ketimbang kompetisi rally yang perlu hanya modalnya, spesifik ya. Spesifik dan perlu modalnya juga nggak sedikit gitu. Kalau rally model lebih gede, jadi Honda Lovers kalau mau ini mending off-road aja ya. Modalnya lebih dikit kayaknya ya. Oke. Nah kalau misalnya pengen ikutan off-road nih, bisa nggak sih? Bisa sih, bisa. Semua sih bisa sih. Misalnya kita harus ikutan join kah dulu, join komunitasnya Mas JJ atau harus kayak gimana gitu? Kalau misalnya ada temen-temennya juga emang baru mau mulai gitu ya, emang sebenarnya sih kalau zaman sekarang mungkin enaknya kan udah ada sosmed buat kita nyari komunitas, misalnya kan juga gampang ini apa. Jadi starting dari kita udah punya kendaraannya, misalnya kita pakai kendaraan A gitu, kita bisa mulai dengan mencari pertemanan di yang sesama pengguna itu, gitu. Dari situ pasti akan banyak dapet istilahnya apa ya? Banyak informasi yang berguna, kayak misalnya gua kalau mau modif mulai dari apa dulu ya gitu, atau kalau gua mau coba buat touring atau jalan-jalan kemana yang paling cocok untuk pemula kemana ya gitu. Oke. Berarti emang harus research dulu ya. Research dulu, mau kita tambah pertemanannya dulu gitu. Mungkin tadi kita udah penjelasan ya pencapaiannya Mas JJ itu seperti apa, mungkin pasti dong di seumur hidup kita tuh pasti up and down ya. Iya, pasti. Ada nggak sih, pernah nggak merasakan down-nya gitu, misalnya mungkin mengalami kecelakaan atau ya pasti dong off-road kan ada ya, maksudnya nggak ada kecelakaannya sama sekali gitu. Iya sih. Either mungkin kepentok atau apa gitu. Pernah nggak sih ngerasain gitu? Pernah sih. Sebenarnya juga nggak sekali, tapi satu yang cukup besar gitu kecelakaannya waktu itu tahun 2017. Pas lagi balap off-road, itu mobilnya melintir keluar jalur, habis itu terpental ke udara. Itu mobilnya ya hancur, tapi alhamdulillah saya sama yang sebelah saya, co-drivernya alhamdulillah sih aman sih gitu. Tapi di saat itu lumayan berasa banget tuh impact-nya, soalnya setelah itu jadi kayak misalnya Parno kayak ngebut dikit aja tuh takut bawaannya, atau kayak kalau ada sesuatu yang kayak rada mengguncang gitu suka langsung keinget lagi gitu dengan kecelakaan itu. Cuma syukurnya nggak terlalu lama sih traumanya, jadi ya abis itu tetap bisa lanjut lagi. Oke. Gimana sih ngatasin trauma itu? Gini ya, kalau kita udah di jalanan tol aja kita udah mendadak aja udah kayak deg-degan gitu ya. Ini gimana mengatasi itu, benar-benar maksudnya kecelakaan yang besar ya. Itu yang mungkin orang-orang di luar sana yang kalau misalnya udah mengalami kecelakaan itu nggak akan mau ikut lagi gitu ya. Ini apa sih mengatasi traumanya itu gimana? Kalau saya sih caranya emang harus ngelawan sih. Jadi apa yang ngebikin trauma itu justru kita coba untuk hadapin, jangan kita hindarin. Ambil contoh kayak saya waktu itu, jadi abis kecelakaan di satu sirkuitnya itu, di belokan tempat saya kecelakaannya itu, akhirnya di setelahnya saya latihan lagi, dan justru di bagian situ saya coba untuk istilahnya jangan angkat gas gitu. Jadi justru dengan kayak gitu dilawan, akhirnya bisa cepet hilangnya, ketimbang kayak aduh gua nggak mau lagi deh balapan di tempat itu, udah kapok gara-gara kecelakaan waktu itu. Yang ada tuh traumanya malah susah hilangnya. Berarti malah mempelajari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya ya, biar kita harus menghadapi juga ya. Luar biasa loh. Gitu, nah, gitu. Mas JJ, berarti setelah ini ya, aku sebelum kita membahas all new HR-V tadi yang sebelum test drive itu, berarti emang paling suka tuh off-road ya? Emang jiwanya itu udah dari kecil, dari umur 5 tahun berarti udah off-road, jadi kalaupun udah merasakan down-nya, jadi harus biasa belajar ya. Nah, ini aku langsung aja nih ya, penasaran nih. Tadi kan sebelum acara kita mulai ini kan test drive all new HR-V ya. Gimana sih first impression dari Mas JJ sendiri tentang all new HR-V ini?
Jadi sebelum test drive tadi, sebenarnya juga sebelumnya saya belum sempat nyobain yang all new Honda HR-V ini. Bener-bener baru tadi tuh, paling cuma sejam yang lalu kan, baru sejam yang lalu. Jadi kalau HR-V yang sebelum ini saya udah nyobain gitu ya, malah nggak cuma sekali 2 kali, tapi kalau yang all new-nya baru tadi. Emang ada beberapa hal yang menurut saya improvementnya lumayan berasa sih, yang kaitannya sama kenyamanan dan juga keamanan. Itu 2 yang menurut saya jadi apa ya? Jadi ini jadi highlight-nya kali ya di HR-V yang baru ini. Berarti ada improvisasi dari generasi sebelumnya ya, berarti ya, betul ya. Nah, kalau tadi kan udah ngerasain bener nyetir sendiri ya, ngerasainnya gimana sih? Ada sesuatu yang berbeda nggak sih? Mungkin kayak aduh nih pedalnya lebih enak atau gimana gitu. Oke, jadi gini, sensasinya gitu. Kalau boleh ngobrol istilahnya teknis sedikit ya. Kalau yang all new ini kan berarti kan generasi baru nih. Jadi dia nggak sekedar kayak misalnya facelift, cuma berubah tampilannya sedikit, tapi dia basic kendaraannya itu adalah sebuah kendaraan yang baru. Jadi kalau kita bandingkan sama HR-V yang sebelumnya, ini mobil tuh istilahnya dibikin ulang baru lagi, bukan dari yang sebelumnya, terus tampilannya ya? di istilah dipermak sedikit lah gitu. Yang paling berasa buat saya sih handlingnya. Jadi untuk nyetirnya itu menurut saya lebih nyaman dari yang sebelumnya. Kayak misalnya dari posisi duduknya, terus juga buat visibilitasnya. Jadi kita buat ngelihat ke depan, lihat ke sampingnya tuh lebih enak gitu, lebih kelihatan semua. Yang kedua sih kenyamanannya didapat dari suspensinya, menurut saya udah direvisi lagi ketimbang HR-V sebelumnya. Itu yang bikin kalau kayak tadi emang nyobanya nggak terlalu jauh ya. Cuma lumayan udah muter-muter, kena juga jalan-jalan yang rusak gitu apa. Bandingannya sih emang lebih enak lagi di yang sekarang sih ketimbang yang sebelumnya. Berarti emang ada improvisasi, balik lagi emang ada improvisasi dari generasi sebelumnya ya. Nah, buat Mas JJ nih, tadi udah nyobain belum sih fitur keselamatannya Honda Sensing dari all new Honda HR-V? Oke, tadi karena juga ini kan kita jalurnya tadi agak ini ya, agak padat ya tadi ya. Jadi beberapa aja sih sebenarnya yang saya udah coba gitu, kayak untuk lane keeping assist-nya supaya mobil tuh nggak, istilahnya jalannya itu nggak ke kanan ke kiri nggak beraturan aja ya. Terus gitu. Biasanya kalau kita ngomongin lane keeping assist itu banyak juga yang dia ngebaca marka jalurnya itu tuh nggak terlalu bisa kebaca dengan benar, tapi ini sih tadi dia kebaca benar sih, jadi benar-benar kita bisa di jalur yang semestinya. Luar biasa berarti ya. Tapi udah belum jangan amit-amit ya. Kita ada juga ada SCMBS juga ada, ACC juga ya. Pokoknya fitur Honda Sensing ini cocok banget buat dilakukan di Jakarta ini ya, betul ya? Benar. Nah, kira-kira nih, tadi kan adventure ya, kita ngebahas lagi nih, kita kombinasi coba. All new Honda HR-V ini cocok gak sih digunakan adventure nih? Oke. Jadi kalau menurut saya gini, ini semenjak pandemi, ini yang namanya outdoor activity itu jadi booming, minimal di Jakarta. Betul. Orang daripada weekend ke mall, mendingan ke outdoor aja, ajak keluarga camping misalnya gitu, atau sekedar kayak trekking kayak gitu-gitu. Nah, sekarang buat kita aktivitas outdoor ya, atau kita adventure ke alam gitu, nggak seperti kayak zaman dulu yang kita membutuhkan mobil yang emang benar-benar mobil off-road gitu loh. Kita dengan istilah tanda kutip mobil standar ya, bahkan menggunakan mobil-mobil yang peruntukannya lebih buat perkotaan. Misalnya kalau kayak sekarang ini all new HR-V ini kan dia crossover sebenarnya. Itu sekarang udah sangat memungkinkan. Betul. Buat kita camping ke mana, ke daerah mana gitu. Karena sekarang ini kita kalau misalnya mau adventure, kita mau pergi camping gitu, kita udah banyak tempat-tempat yang emang istilahnya lebih cocok untuk kendaraan yang gennya urban. Jadi balik lagi, makanya kalau misalnya ditanya sebenarnya all new Honda HR-V cocok apa enggak, menurut saya sih cocok dan bisa ya. Karena emang sekarang juga perjalanannya juga nggak semuanya tanah ya. Iya, jadi nggak benar kayak kita ke hutan rimba kayak mungkin
zaman dulu Iya, gitu betul, kan. betul, betul. Nah, kira-kira nih, aku pengen nanya dong, mungkin penasaran gitu ya, ketika tadi test drive gitu ya, kira-kira pengen nggak sih berpaling, mungkin bisa jangan off-road gitu, bisa ke city car atau mungkin ke HRV seperti ini? Oke. Lebih dari Mas JJ itu paling sukanya gitu. Oke, kalau misalnya dari saya sih tetap mungkin karena emang udah senengnya sama Jiwanya off-road yang outdoor ya. kali ya. Jadi itu dia, tetap suka dengan kendaraan-kendaraan yang jenisnya lebih ke SUV gitu. Oke. Lebih ke SUV. Tapi itu dia sih pada umumnya sih jenis-jenis kendaraan secara off-road sih sebenarnya sih ya suka aja. Cuma kebetulan kayaknya karakter yang karakter yang diri gue banget sendiri ya, kan. lebih kendaraan SUV gitu atau crossover SUV. Oke. Berarti kalau emang keluarganya suka jiwa otomotif, berarti di rumah banyak banget ya mobilnya ya? Enggak juga sih, nanti nggak muat sih, nanti Nggak muat kompleks ketutup jalan. Enggak. Oke, mungkin terus nih ya, tadi berarti yang tadi aku bilang ya, tadi berarti Mas JJ emang cocok all new HRV, cocok dengan yang jajahi gunung juga ya, berarti kalau untuk camping outdoor cocok juga all new HRV-nya. Nah, tadi kita juga ingin selesai ini udah pertanyaan udah ya, jangan bisa kebanyakan kepo-keponya nanti ya, kehabisan waktunya. Oke. Nah, 3 orang beruntung tadi udah ada jawabannya nih, tim. Banyak ya pastinya ya. 3 orang beruntung tadi akan dihubungi oleh tim main dealer yang tadi 3 orang kuis ya. Tadi pertanyaannya apa aja sih? Pertanyaannya berapa tenaga yang dihasilkan pada all new Honda HR-V RS? Nanti bisa langsung aja kepo ini di website kita www.hondajakartacenter.com. Yang kedua, apa nama fitur keselamatan yang disematkan oleh all new Honda HR-V? Dan yang ketiga adalah berapa jumlah airbag di all new Honda HR-V RS. Nah, luar biasa itu pertanyaannya, dan kita juga waktunya udahan nih ya pertanyaan-pertanyaannya, kepoinnya ya. Nanti kalau penasaran udah langsung aja follow aja sih Instagramnya apa sih? Instagramnya @jjlogi. Bertambah ya followersnya ya. Nanti saya follow biar langsung terima kepoin kasih. ya. Nah, nanti juga pertanyaan-pertanyaan kuis tadi akan dihubungi ya sama tim main dealer Honda Jakarta Center. Nah, pastinya kita juga ingin mengucapkan terima kasih nih Mas JJ. Sama-sama. Udah menyempatkan waktu ya datang ke sini, udah juga test drive all new Honda HR-V juga. Sama-sama. Nih, abis ini kesibukannya apa sih? Nggak langsung. Hari ini nyantai dulu ya. Kesini aja. Terus hari ini aja ya, nyantai dulu ya weekend ini ya. Dan sampai jumpa berikutnya nih ya, next session nih. Kalau misalnya kalian pengen penasaran, langsung aja komentar aja di Instagram Honda Jakarta Center. Mau undang siapa nih, atau undang Mas JJ lagi, siapa tuh penasaran lagi, kepoin lagi, langsung undang aja. Terima kasih banyak Mas JJ, dan terima kasih banyak teman-teman Honda lovers yang udah menyempatkan waktu nonton kita berdua. Oke, see you, thank you next time. Makasih.